PT Kereta Api Indonesia kembali menjalin kontrak dengan perusahaan manufaktur kereta api asal Amerika Serikat, yaitu Progress Rail. Dan di kisaran bulan April tahun 2025 hingga kisaran bulan April di tahun 2026, 54 unit lokomotif baru Gajah Sumatera akan tiba secara bertahap di Indonesia. Lokomotif dengan nomor seri GT38ACE atau yang dikenal di Indonesia sebagai lokomotif CC205 kembali dipesan oleh PT KAI. Hingga saat ini, PT Kereta Api Indonesia sendiri sudah memiliki lokomotif CC205 sebanyak 91 unit. 91 unit tersebut juga termasuk dengan 5 unit pemberian secara gratis oleh elektromotif diesel ke PT KAI. Alasan perusahaan elektromotif diesel mengirimkan 5 unit lokomotif secara gratis ke PT KAI adalah karena perusahaan elektromotif diesel telat mengirimkan lokomotif yang dipesan oleh PT KAI. Dan bagi yang belum tahu, lokomotif CC205 dan CC202 yang ada di Indonesia adalah lokomotif buatan perusahaan elektromotif diesel. Perusahaan elektromotif diesel sendiri merupakan perusahaan milik Caterpillar yang dikelola oleh anak perusahaannya yaitu Progress Rail Service Corporation. Dan kontrak kerjasama kali ini antara PT KAI dan Progress Rail diperkirakan senilai 222,4 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia mengatakan, lokomotif baru ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru serta fitur-fitur yang ada juga akan ramah lingkungan, sehingga mampu mencapai standar yang tinggi dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Dan memang untuk lokomotif CC205 yang sudah ada saat ini juga, lokomotifnya sudah memiliki fitur injeksi bahan bakar elektronis, sehingga walaupun mesin lokomotifnya bertenaga besar, lokomotif ini tetap efisien dan ramah lingkungan. Dan tentunya emisi gas buang dari mesin lokomotif CC205 telah memenuhi syarat Environmental Protection Agency atau EPA Tier 2. EPA sendiri adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan polusi udara dan emisi gas buang dari mesin-mesin yang besar. Kemudian karena perusahaan elektromotif diesel atau Progress Rail ini mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga kepercayaan PT Kereta Api Indonesia untuk memesan kembali pun menjadi besar. Dan akhirnya penandatanganan kontrak pengadaan 54 unit lokomotif baru dengan seri GT38ACE ini pun dilakukan, yaitu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio dan Executive Vice President of Locomotive Progress Rail, yaitu Jack Jang. Pesanan lokomotif seri GT38ACE atau lokomotif CC205 ini nantinya akan dialokasikan kembali di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Tentu saja untuk menjadi penarik utama kereta api batubara dengan rangkaian panjang atau kereta api babaranjang. Dan jika kita melihat secara subjektif, lokomotif CC205 yang ada di Indonesia saat ini merupakan salah satu lokomotif dengan performa yang sangat baik. Walaupun lokomotif ini memiliki horsepower yang lebih kecil, misalnya saja dari lokomotif yang paling banyak di Indonesia saat ini yaitu lokomotif CC206, tetapi gaya traksi lokomotif CC205 sendiri merupakan yang terbesar dari seluruh tipe lokomotif yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian untuk spesifikasi teknis dari mesin lokomotif CC205 yang baru sama saja seperti yang terdahulu. Jika mengutip rilis resmi dari Progress Rail, mesin yang akan digunakan nantinya adalah tipe mesin IMD 710 dengan 8 buah silinder mesin. Artinya, mesin yang digunakan adalah jenis mesin yang sama dengan lokomotif CC205 terdahulu yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011. Lalu, karena harga 54 unit lokomotif baru ini adalah sekitar 3,5 triliun rupiah, artinya harga per satu unit lokomotif CC205 baru adalah sekitar 64 miliar rupiah lebih. Lalu, mengapa PT KAI membeli unit lokomotif baru yang dikhususkan untuk angkutan batubara di Pulau Sumatera? Yang pertama adalah karena pemasukan PT KAI yang diterima saat mengangkut batubara cukup besar.
Menurut laporan pendapatan PT KAI di Sumatera Selatan, hasil dari mengangkut batu bara, PT KAI bisa memperoleh pendapatan hampir 600 miliar rupiah per tahun. Data tersebut disebutkan oleh salah satu anggota DPRD Sumatera Selatan, Saipul Padli. Bahkan, menurut nasionaltempo.co, tarif untuk mengangkut batu bara dari PT Bukit Asam di Sumatera Selatan ke Tarahan, Bandar Lampung adalah sekitar Rp5.876.000 per satu gerbong. Artinya, jika melihat informasi dari beberapa sumber tersebut, penghasilan PT KAI dari mengangkut batu bara memang sangat besar. Yang bahkan saat terjadi pandemi di Indonesia, ketika pendapatan dari layanan kereta penumpang menurun drastis, kabarnya pendapatan dari angkutan batu bara ini tetap stabil. Dan batu bara yang diangkut tersebut merupakan batu bara yang digunakan untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik di unit Tarahan dan sebagian besar Pulau Jawa. Jadi sebenarnya wajar saja jika PT KAI memesan lokomotif bertenaga besar yang diprioritaskan khusus untuk menjadi lokomotif penarik kereta batu bara di Pulau Sumatera. Namun, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.